Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Selamat pagi dan selamat datang Bapak dan Ibu, sahabat akademik FKIP dan serta seluruh peserta seminar yang saya hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmatnya, karunia-Nya, Tuhan Yang Maha Kuasa, kita dapat berkumpul secara daring dalam seminar akademik FKIP seri ke-9 dengan tema nilai-nilai pendidikan multikultural pada penokohan novel Negeri Lima Menara. Dan tema ini bukan hanya menyentuh ranah sastra, tetapi juga menyentuh aspek penting dalam dunia pendidikan kita saat ini, yaitu bagaimana membangun cara pandang yang inklusif, menghargai perbedaan, dan membumikan nilai-nilai kebersamaan melalui karya sastra. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai seluruh kegiatan kita hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dengan himne UPT. Dan kepada seluruh hadir mohon dengan sikap sempurna saat kedua lagu ini diperdengarkan. Putra putri seluruh
Alhamdulillah. Terima kasih kami ucapkan kepada tim IT yang sudah mempersembahkan lagu bersama untuk kita nikmati bersama. Dan selanjutnya, mari kita simak sambutan pembuka dari pimpinan FKIP Universitas Terbuka yang selalu memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan-kegiatan akademik seperti yang kita laksanakan hari ini. Dengan hormat, kami mengundang Ibu Prof. Dr. Ucu Rohoyo MSc, Dekan FKIP UT, untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara secara resmi. Kepada Ibu Dekan, kami persilakan. Ya, baik, terima kasih Pak Juli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Em, yang saya banggakan narasumber pada pagi ini, ya, penyaji pagi ini Ibu Arini Nur Izati. Terima kasih Mbak Arin telah berkenan untuk berbagi sharing pada kesempatan pagi ini, ya. Em, dan juga tentunya terima kasih juga saya sampaikan pada Pak Juli selaku moderator, Mbak Dia selaku Kasatgas yang senantiasa aktif, produktif, ya. Hampir setiap minggu kita mengadakan kegiatan seminar akademik FKUT. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas karunia-Nya kita dapat kembali hadir pada kegiatan seminar akademik FKIP. Ini sudah seri yang ke-9, ya. Sesungguhnya kalau kita hitung dari tahun-tahun sebelumnya, kalau kita menggunakan seri sebetulnya sudah lebih dari 9 kali. Mudah-mudahan tidak masalah, ya, karena artinya kita mulai hitung dari sekarang yang ke-9 dan kita akan hitung terus, mungkin akan sampai dengan 1.000 bahkan lebih dari 1.000 ribuan begitu, ya, selama FKIP UT berdiri, gitu. Uh, Bapak Ibu, teman-teman, para dosen semua yang hadir di sini, kembali saya sampaikan, ya, meskipun ini acaranya acara seminar, tapi karena kita tidak selalu bertemu, itu berkesempatan bertatap maya dengan teman-teman semua, karena yang hadir di sini tidak hanya dosen yang ada di UT Pusat, tapi juga di UT Daerah. Ya, jadi saya kembali ingin menyampaikan hal-hal yang terkait dengan kegiatan di FKIP UT. Ya, yang pertama, eh, saya kembali mohon dukungan dari teman-teman dosen semua karena FKIP setiap prodinya meluncurkan meluncurkan kurikulum baru, dan saya mohon bantuan dari semua dosen untuk mempelajari kurikulum setiap program studinya karena em, proses ujian sedang berlangsung, ya, bahkan banyak juga yang sudah selesai begitu. Artinya para mahasiswa sudah mulai banyak yang melakukan registrasi baru yang kita luncurkan. Tapi bagi mahasiswa ongoing tentu banyak pertanyaan, ya, menyangkut kurikulum baru ini. Jadi mohon para dosen semuanya sama-sama mempelajari kurikulum prodinya. Apabila ada mahasiswa yang terkendala atau tidak paham terkait dengan kurikulum baru yang kita rancang, kita launch, itu mohon dibantu, ya. Mohon apabila ada yang tidak jelas, diskusikan dengan para kaprodinya. Jadi saya mohon bantuan dan dukungan dari teman-teman semua agar tidak terjadi chaos di lapangan, ya, khususnya untuk para mahasiswa ongoing, terutama, mohon maaf, terutama untuk para mahasiswa ongoing, karena banyak prodi itu mata kuliah yang berubah, ya, dan bisa jadi di LKM yang mereka terima itu mata kuliahnya sangat berbeda dengan mata kuliah yang ditawarkan pada kurikulum sebelumnya. Jadi mohon bantuan dari teman-teman semua, kita sama-sama belajar, kita sama-sama bantu para
para dosen, maaf, para mahasiswa kita. Ya, kemudian berikutnya adalah karena apabila setelah selesai ujian, kemudian pengumuman, dan kita siap ya, eh, para mahasiswa ini untuk melakukan registrasi. Tadi sudah saya sampaikan, sekarang sudah mulai banyak mahasiswa yang melakukan registrasi. Dan apabila saya cek, banyak mahasiswa baru yang sudah melakukan admisi, tapi sampai dengan saat ini yang melakukan registrasi itu masih belum banyak. Nah, karenanya saya mohon bantuan juga dari teman-teman dosen semuanya kita sama-sama untuk melakukan sosialisasi promosi bila ada mahasiswa yang bertanya terkait dengan bagaimana melakukan registrasi, kemudian bagaimana cara memilih mata kuliah, tolong itu dibimbing. Ya, saya himbau di sini para kaprodi tentunya menginfokan ini ke semua teman-teman para dosen begitu untuk sama-sama kita aktif mengajak calon mahasiswa ataupun para mahasiswa ongoing untuk kembali melakukan registrasi. Apabila saya cek di data registrasi, kita tetap masih pada urutan yang ketiga dan dalam jumlah yang tidak jauh berbeda dengan Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, ini agak mengkhawatirkan teman-teman karena biasanya kita selisih agak jauh, tapi karena memang proses registrasi ini masih akan berlangsung sampai dengan tanggal 12 bulan ini kalau tidak salah ya, 12 Juli, saya berharap jumlah mahasiswa kita pun akan semakin bertambah ya. Kemudian hal yang lain adalah terkait dengan informasi kenaikan pangkat ya. Teman-teman mungkin ada yang sudah diinfo oleh Ibu WD2 atau langsung diinfo dari PSDM, sudah mendapatkan sosialisasi kenaikan pangkat bagi para calon guru besar dan juga para calon lektor kepala. Jadi mohon teman-teman segera mempersiapkan apabila nama teman-teman itu sudah ada di dalam list yang seharusnya itu dapat mengajukan kenaikan pangkat atau teman-teman ini sudah eligible, tetapi sampai dengan saat ini prasyarat syarat utamanya itu belum terpenuhi, mohon dari sekarang mulai mencari Bapak Ibu semua. Artinya eh, ini adalah periode yang kedua di tahun ini untuk pengajuan kenaikan pangkat. Insya Allah akan ada lagi, apabila saya tidak salah, itu akan ada lagi di bulan September. Jadi kita masih akan mengajukan lagi bagi teman-teman yang sudah eligible ini, apabila pada kesempatan sekarang belum dapat mengajukan, nanti di bulan September akan ada lagi. Saya mendorong teman-teman untuk bagi mereka yang akan kolektor kepala penuhi syarat-syaratnya. Di antaranya adalah terbit di jurnal minimal Sinta 2 ya. Bagi yang belum doktor ataupun sudah doktor atau Scopus begitu. Dan begitu juga yang guru besar bagi yang memang namanya sudah tercantum, sudah eligible dan secara eh, keseluruhan terkait dengan prasyarat sudah terpenuhi, itu juga mohon sudah mulai melengkapi berkasnya untuk persiapan di bulan September. Kalau pada kesempatan ini belum dapat memenuhi, bulan September akan ada lagi. Ya, Bapak Ibu semua. Kemudian perlu kami sampaikan juga terkait dengan uji coba work from anywhere yang berlaku untuk para dosen di fakultas. Ini masih proses uji coba ya, hanya di fakultas dan juga di pasca sarjana. Jadi nanti hasil dari uji coba ini akan kita lihat apakah mungkin eh, applicable diterapkan di semua unit atau termasuk di UT daerah. Jadi mungkin teman-teman UT daerah saat ini eh, belum apa namanya mendapatkan bagian uji coba work from anywhere ini ya, maksimal 1 hari dalam 1 minggu tentu dengan berbagai persyaratan atau aturan yang menyertainya. Ya, jadi artinya bila teman-teman sudah ada di dalam minggu tersebut, jadi FKIP itu menerapkan bila dalam minggu tersebut sudah ada tugas dinas atau sudah ada
cuti, maka kami tidak memberikan lagi WFA-nya kepada yang bersangkutan. Karena walau bagaimanapun kita masih memerlukan teman-teman hadir di sini untuk memudahkan komunikasi dan memudahkan melancarkan semua tugas-tugas dan kewajiban. Nah, kembali pada laptop ya, karena pagi ini sebetulnya adalah acara seminar akademik FKIP UT yang seri ke-9 ya. Pada pagi tadi sudah disampaikan oleh Pak Juli akan menghadirkan Ibu Arini Nur Izzati ya, salah satu dosen kita yang tahun lalu ya Mbak Arin atau 2 tahun yang lalu ya Mbak Arin itu sudah menyelesaikan S3-nya. Jadi pada kesempatan ini adalah kesempatan yang baik untuk Mbak Rini dan kita semua untuk saling berbagi pengetahuan, saling berbagi apa sih yang dikerjakan pada saat Bu Arini melakukan disertasi. Kalau tidak salah ini terkait dengan disertasinya Bu Arini ya, Bu Arini ya. Disertasi saya. Iya, Alhamdulillah Bu Arini bisa berbagi dengan kita semua di sini sehingga kita juga bisa paham meskipun mungkin di sini kita dari berbagai latar belakang ya. Bu Arini di sini akan menyajikan terkait nilai-nilai pendidikan multikultural pada penokohan novel Negeri Lima Menara. Ini sangat menarik ya untuk kita semua dan saya pikir ini sangat bermanfaat untuk kita semua bisa mempelajari berbagai ilmu pada wadah seminar ini. Dan saya kembali ucapkan terima kasih pada semua teman, semua sahabat, semua dosen yang telah berkontribusi sehingga acara ini dapat berlangsung ya. Dan saya harapkan ini kegiatan baik ini ya, kegiatan yang sangat baik ini terus berlangsung ya. Dan berbondong-bondonglah teman-teman untuk saling berbagi di wadah seminar akademik ini. Dari kita, untuk kita, dan insya Allah ini akan sangat berguna untuk kita semua. Baik, tentunya saya tidak lupa tadi kewajiban saya di sini selain juga menyampaikan sambutan, saya juga membuka bermaksud acara ini, maka atas izin dan restu dari teman-teman semua, maka dengan mengucapkan basmalah bersama-sama, Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan seminar akademik FKIP 9 dengan resmi dibuka. Terima kasih teman-teman, selamat berseminar, selamat berdiskusi, selamat berbagi. Insya Allah ini akan dicatat menjadi amal kebaikan untuk kita semua, baik itu untuk Bu Arini, baik itu untuk panitia ataupun teman-teman partisipan yang hadir di sini dan yang aktif diskusi pada kesempatan pagi ini. Terima kasih, saya kembalikan pada Pak Juli. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Dekar atas sambutan dan arahannya. Dan sebelum kita beranjak ke sesi pemaparan materi, mari sejenak kita abadikan momen indah pagi ini dalam sebuah foto bersama. Kepada seluruh peserta yang hadir melalui Zoom, mohon mengaktifkan kameranya dan memberikan senyuman terbaiknya. Panitia dipersilakan untuk mendokumentasikan. Baik, kita pandu dengan layar pertama. 1, 2, 3. Selanjutnya di layar kedua. 1, 2, 3. Dan terakhir di layar ketiga. 1, 2, 3. Luar biasa senyumannya. Manis semua ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mari kita akan beranjak pada sesi yang kita tunggu-tunggu. Dan kini saatnya sesi yang kita tunggu ini telah tiba. Mari kita sambut narasumber kita, Dr. Arini Nur Izzati, MPD. Beliau adalah salah seorang dosen pendidikan bahasa Indonesia di FKUT yang akan membedah makna nilai-nilai multikultural melalui tokoh-tokoh dalam novel Negeri Lima Menara.
Kepada Ibu Arini dengan hormat waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para rekan-rekan dari FKIP maupun para penonton atau penyimak ya di seluruh Indonesia yang mungkin tersebar di beberapa kantor UT yang mungkin menyimak juga acara pada hari ini. Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan tentang nilai-nilai pendidikan multikultural pada penokohan novel Lima Menara yang merupakan bagian dari disertasi yang saya buat beberapa tahun yang lalu. Jadi kenapa saya langsung saja ya Pak Firman, Pak Julia dan rekan-rekan, novel ini kenapa saya ambil untuk dijadikan penelitian saya yang berkaitan dengan nilai pendidikan multikultural. Karena salah satunya adalah novel ini merupakan bestseller ya pada sekitar tahun 2009 yang kemudian mengalami cetak ulang beberapa waktu dan menjadi novel yang cukup bestseller, lalu juga difilmkan untuk melihat bagaimana secara nyata kita melihat tidak hanya dalam khayalan saja, kan kalau kita membaca novel kita hanya berhayal seolah-olah ada dari itu, tapi dengan difilmkan paling tidak kita bisa melihat tempat-tempat yang menjadi atau tokoh-tokoh yang ada di dalam novel itu secara nyata ya dalam bingkai film tentunya. Tapi itu kan menambah pemahaman kita dan inspirasi dari novel tersebut dan memberikan dampak dan dampak juga pemaknaan yang cukup dalam dari isi novel ini. Baiklah, saya akan mulai. Baik, saya akan membagikan salindia atau PowerPoint-nya. Sebentar, jadi sudah ada. Oke. Baik, saya nilai-nilai pendidikan multikultural pada penokohan novel Negeri Lima Menara. Kenapa penokohan yang saya ambil? Karena karakter dalam sebuah novel diharapkan bisa menginspirasi, memberikan gambaran seperti apa watak-watak mereka yang bisa menjadi contoh, insya Allah contoh yang baik ya buat pembacanya. Syukur-syukur ada nilai-nilai pendidikan. Sebenarnya bukan nilai pendidikan multikultural saja, tapi banyak nilai pendidikan yang ada dalam novel ini. Kenapa saya mengambil nilai pendidikan multikultural? Dan yang ada di sebuah pesantren yang ada di dalam isi cerita novel ini. Karena pesantren ini merupakan tempat pendidikan di mana banyak siswa-siswanya yang berasal dari berbagai daerah. Bukan kadang-kadang dalam pesantren tersebut juga ada siswa-siswanya bukan hanya berasal dari daerah-daerah di Indonesia saja, tapi ada juga yang berasal dari luar negeri. Mereka menimba ilmu di pesantren yang ada di Indonesia. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Ya, di sini kaitannya dengan karya sastra ya. Karya sastra atau novel seperti yang kita ketahui bersama, mudah-mudahan pada zaman sekarang masih atau pada saat ini masih banyak orang yang banyak membaca novel sebagai sebuah karya sastra ya. Bukan saja sebagai hiburan, tapi juga sebagai wadah untuk mengambil nilai-nilai kehidupan yang ada dalam novel. Karena kalau sesuatu dibalut dengan sebuah cerita atau storytelling gitu ya, atau bukan telling saja, tapi juga tulisan, biasanya membuat seorang menjadi rileks, mengambil sesuatu itu jadi lebih tenang, lebih karena selain hiburan juga ada nilai-nilai yang diambil di dalam sebuah novel yang memang kadang-kadang memang biasanya menjadi gambaran realitas kehidupan dan juga menjadi media kritis si pengarang untuk memberikan pendapatnya, pikirannya, gagasannya, perasaannya terhadap gambaran realitas kehidupan secara kritis di dalam sebuah novel. Ya, di dalam novel Lima Menara ini juga saya membaca di halaman depan, jadi merupakan
kisah nyata sebenarnya dari pengarangnya, yaitu Ahmad Fuadi, yang dia mengalami sendiri bagaimana pendidikan di pesantren yang pada saat itu adalah pesantren Gontrol. Tapi di novel ini dijadikan namanya itu Pondok Madani, ya, untuk gambaran teman-temannya atau tokoh-tokoh yang adanya kurang lebih sama. Tapi juga ada tokoh-tokoh fiktif di dalamnya, tapi mewakili karakter-karakter yang ada dalam novel tersebut. Nah, di sini bukan hanya nilai moral saja yang ada di dalam gambaran sosial dan budaya masyarakatnya, terutama di dalam pesantren, ya, yang begitu banyak, ibaratnya budayanya juga berbeda, kebiasaan anak-anak atau siswanya juga berbeda. Di situ berkumpul jadi satu dalam satu kamar misalnya, dan mereka tuh harus menyesuaikan berbagai kebiasaan, berbagai karakter yang setiap manusia itu karakternya beda-beda. Dan mereka tidak hidup bersama dari awal saya lahir, tidak dari lahir tidak hidup bersama. Tapi ketika mereka masuk ke pendidikan di pesantren, itu mereka akan bertemu dengan berbagai macam karakter manusia kurang lebih 24 jam ya kalau di pesantren. Beda dengan di sekolah biasa yang tatap muka, mungkin kita hanya bertemu dengan teman kita sekitar bukan 12 jam ya, sekitar ya 8 jam gitu. 8 jam atau 6 jam kalau nggak salah ya. Sekitar itu. Tapi di pesantren ini mereka belajar bersama, mereka hidup bersama, mereka makan bersama ya. Dan itu butuh penyesuaian dan adaptasi dari masing-masing karakter, bukan hanya dari siswanya saja, tentunya juga dari para pengajarnya, kemudian pimpinan pesantrennya, di mana harus membangkitkan semangat, meredam rasa rindu terhadap keluarga dengan mengalihkan pada kegiatan-kegiatannya. Nah, kembali lagi ya, di sini seperti tadi saya ceritakan, nuansa pendidikan pesantren itu berupa keragaman budaya, bahasa, suku daripada santri, dan karakteristik tokoh malah kadang-kadang dari ada juga dari berbagai negara ya. Misalnya kalau nggak salah tuh saya pernah dengar dari daerah Brunei, Malaysia, banyak yang menuntut ilmu di pesantren-pesantren di Indonesia. Nah, kemudian novel Lima Menara ini dilihat dari berbagai banyaknya budaya, jadi saya coba untuk mengkaji nilai-nilai multikulturalnya ya, yang tidak hanya berorientasi pada hubungan antar etnis, tapi juga hubungan antar budaya. Ya, dari tokoh-tokohnya, bagaimana mereka berinteraksi dengan teman-temannya, berusaha mendekatkan diri dengan alam semesta, sesama manusia, dan tentunya kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, ini di sini tentunya saya menggunakan pendekatan struktural ya untuk fokus pada penokohan atau karakter yang ada di setiap tokohnya. Nah, sini ada konsep novel yang saya berikan dari Fanny dan Clarer, lalu struktural dengan fokus penokohan ya, kemudian nilai-nilai pendidikan multikultural dari Banks, dari berbagai tokoh yang mengungkapkan tentang teori pendidikan multikultural, di mana teori pendidikan multikultural itu berusaha menghargai hak dari setiap individu dengan tidak menafikan perbedaan ya. Jadi setiap orang tuh punya hak yang sama, punya kewajiban saja ya sebagai pelajar, tapi hak mereka sebagai manusia yang sama walaupun kita hidup bersama dalam sebuah perbedaan. Mungkin ini dalam lingkup kecil baru pesantren ya. Nanti setelah mereka keluar dari pesantren, mereka akan melihat berbagai macam kenyataan yang ada di masyarakat ya. Berbagai perbedaan yang ada bukan hanya di dalam masyarakat tapi juga di dunia. Baik. Ini nilai pendidikannya, genrenya edukasi, religi, dan roman, cuman syarat makna ya yang terkait dengan tidak hanya budaya tapi tentunya multikultural. Karena multikultural itu adalah berbagai macam budaya yang ada di pesantren. Mungkin itu bagian kecil ya, tapi kita di Indonesia juga sangat multikultural dari berbagai macam etnis, suku, apalagi bahasa ya. Kalau dikaitkan dengan bahasa, kita punya bahasa daerah tuh sekitar 700-an bahasa daerah. Itu kan luar biasa ya untuk Indonesia sendiri. Tapi kita tidak, alhamdulillah Indonesia itu damai, saling menghargai sesama, memiliki toleransi yang cukup terhadap setiap perbedaan yang ada di negara ini. Nah, ini prosedur penelitiannya ya. Saya menetapkan sumber datanya dan data yang akan dikaji, lalu menetapkan masalah dan tujuan penelitian seperti biasa.
mengkaji tentang nilai-nilai pendidikan multikultural. Salah satunya yang berkaitan dengan penokohan dan karakter ya. Sebenarnya ada banyak, bukan karakter saja. Ada tempat juga, ada gaya bahasanya di dalamnya, ada alurnya juga, kemudian ada semiotiknya atau tanda-tandanya. Yang mewakili nilai-nilai multikultural yang ada di novel. Tapi pada saat ini saya fokus pada penokohan atau karakter. Karena dalam pendidikan, karakterlah yang harus kita bangun ya, bukan hanya dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Menurut saya itu tetap harus diberikan nilai-nilai pendidikan karakter di situ. Mudah-mudahan ini ada pendidikan yang bermakna, mindful, meaningful, dan joyful. Baik, selanjutnya data terbaik ya dari ini teknik kumpulan datanya dengan berdasarkan teori struktural. Lalu yang ada di dalam ilmu sastra kita ada pendekatan struktural. Nah, di dalamnya kita melihat bagian-bagian dari mungkin penggambaran tokohnya ya. Kita lihat gesturnya, fisiknya, gaya bicaranya, cara dia berpakaian, kemudian tutur katanya, ungkapan-ungkapannya. Nah, itu data yang harus kita lihat dan kita fokuskan. Nah, ini saya build analisis, kartu analisis teks, lalu pedoman analisis teks. Dari penokohan tersebut yang merupakan bagian dari struktural. Nah, ini prosedurnya ya. Membaca, menganalisis, mengidentifikasi. Jadi lebih bersifat kualitatif. Nah, di sini hasil penelitian dan pembahasannya dari nilai-nilai pendidikan multikultural pada aspek tokoh dan penokohan, didapatlah nilai demokrasi, nilai pluralitas, nilai humanis ya. Di situ tokoh-tokohnya adalah Alif yang merupakan tokoh utama ya dari cerita, di mana dia mengalami sendiri kehidupan di pesantren, di mana dia menimba ilmu di pesantren. Kemudian jadi ya seperti itulah pokoknya, nanti saya ceritakan lagi. Saya cerita. Kemudian di situ ada tokoh ayah, lalu sebenarnya ada tokoh kemudian di situ ada tokoh Kiai Rais, ada teman-temannya Dul Majid, Atang, Raja, Bakso maksud saya itu nama dari daerah Makassar, lalu Said, Randai. Nah, tokoh-tokoh ini menemani dan mewarnai kehidupan dia ketika berada di pesantren dalam menimba ilmu. Mewarnai juga, menginspirasi juga semua tokoh-tokohnya. Baik itu guru-gurunya, Kiai Rais, Ustadz Salman, di mana tingkah laku mereka sebagai seorang guru, sebagai panutan bagi siswa-siswanya dalam rangka menemukan karakter yang cukup karakter yang memang harus ditanamkan ya untuk para siswa-siswanya agar mereka menjadi insan-insan yang memang diharapkan menjadi panutan juga ketika mereka keluar dari pesantren, di mana di situ Kiai Rais selalu memberikan ungkapannya untuk membangun motivasi sehingga mereka merasa tidak jauh dari keluarga, walaupun keluarga sebenarnya jauh ya, tapi mereka punya keluarga lain di situ yang sama-sama memiliki kepedulian, toleransi, memahami, kemudian nilai-nilai, memiliki empati, tentunya empati cukup besar juga ya di sini porsinya, karena kalau tidak berempati dengan sesama teman, bagaimana kita bisa hidup bersama, apalagi dalam ruang lingkup pesantren yang secara 24 jam kita akan hidup bersama sebagai keluarga yang baru ya tentunya dari teman-teman mereka, yaitu teman-teman Alif ya, yaitu tokoh Dul Majid, tokoh Atang, tokoh Randai hanya sebagian dari temannya yang cukup menjadi trigger dia agar bisa memiliki cita-cita yang cukup tinggi. Nah, di sini cita-cita mereka ini dari tokoh-tokohnya, teman-temannya Alif ya, Alif, Dul Majid, Atang, di sini nama tokoh-tokoh teman atau siswa yang ada di pesantren tersebut, Said, Raja, memiliki nilai-nilai multikultural. Setelah saya lihat ya, mereka memiliki cita-cita yang cukup tinggi. Contohnya Alif ingin menjadi seperti Habibie. Dia ingin bersekolah di luar negeri. Dia ingin menuntut ilmu tidak hanya di dalam negeri saja. Sebenarnya triggernya dari tokohnya yang bernama Randa ya. Alif itu diminta oleh amaknya atau ibunya
untuk sekolah di pesantren. Padahal Alif sendiri sebenarnya ingin sekolah di sekolah negeri. Seperti Randai, karena dia ingin sekolah di ITB. Ya. Tapi ternyata ibunya menginginkan dia menjadi seorang yang menuntut ilmu di ilmu agama. Dia berpikir tadinya, kalau menuntut ilmu agama, saya hanya ada di lingkup belajar agama. Padahal kan tidak. Dalam beragama pun kita akan memiliki kemampuan untuk menjelajah kemanapun. Salah satunya tentunya, kalau misalnya menjadi ustadz pun ya, dia akan memberikan ceramah mengenai agama Islam di seluruh penjuru dunia, di negara manapun bisa, ya. Nah, di situ ibunya, sehingga Alif mau menjadi mahasiswa di sebuah pesantren, yaitu Pondok Madani. Oke, begitu ya sepertinya ya. Jadi setiap anak di dalam tokoh-tokoh sini memiliki cita-cita yang cukup tinggi. Mereka mengibaratkan awan-awan itu sebagai negara-negara yang ada di dunia, yaitu benua Asia, kemudian benua Afrika, benua Eropa, dan benua apa lagi ya? Benua Afrika, Eropa, Afrika, Asia ya. Dan tidak satu lagi benua Antartika, enggak ya? Mereka nggak akan ke benua Antartika dingin. Nah, seperti itu. Mereka ternyata apa yang dicita-citakan mereka itu terjadi. Dan ini kan kisah nyata ya. Mereka semuanya bersekolah di luar negeri. Ya, bakso di Mekah, walaupun dia punya keterbatasan, harus keluar dari pondok pesantren karena dia harus merawat neneknya, sehingga dia tidak menyelesaikan pendidikannya di pesantren atau di pondok madani. Tapi Baso punya kepandaian menghafal Al-Quran. Nah, dari menghafal Al-Quran itu dia mendapat beasiswa dari pemerintah Arab Saudi. Jadi sebenarnya bercita-citalah setinggi langit, bercita-citalah yang tinggi. Ya, dan itu akan terjadi kalau kita melakukan segala hal yang bersungguh-sungguh, seperti yang diungkapkan oleh Kiai Rais ya sebagai pimpinan pesantren, bahwa ada kata-kata menjada wajada. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh pasti itu akan terjadi. Kemudian juga ada ungkapan dari Imam Syafi'i kalau tidak salah ya, bahwa kalau kita ingin maju, ingin melihat dunia, merantaulah, seperti itu. Jangan, jadi ketika Alif gundah untuk menuntut ilmu di luar di luar daerahnya, itu di Sumatera Barat ya, di sekitar Padang, Bukit Tinggi, pamannya atau eteknya itu kalau nggak salah, kan etek ya, paman lah kalau nggak salah, memberikan seperti ungkapan bahwa menuntut ilmu sampai negeri Cina, tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Menuntut ilmu aja sampai negeri Cina, masa menuntut ilmu sampai ke Pulau Jawa saja kamu nggak mau gitu ya. Itu kan salah satu juga sebuah motivasi ya. Ini kerangka model pendidikan multikultural oleh Banks ya. Itu ada modelnya, ini temuan-temuannya. 5 menit lagi ya Pak, sebentar ya, ternyata cepat sekali ya, atau saya kebanyakan. Ini temuan-temuannya ya. Fokus malam menerapkan konsep ya tentang adanya aktivitas belajar juga yang memiliki nilai-nilai multikultural, di mana ustadz-ustadznya itu ketika mereka memberikan pelajaran, entah itu Al-Quran, entah itu sejarah, mereka tidak hanya memberikan pelajaran tentang sejarah Indonesia saja, tapi seluruh sejarah di dunia. Ya, anak-anak itu punya gambaran, punya bayangan, oh ternyata di luar negeri itu seperti ini, ternyata di luar Indonesia itu seperti ini, ternyata di luar daerah itu seperti ini. Jadi pikirannya menjadi terbuka. Nah, ini nilai-nilai yang mendominasi yaitu satu ya, nilai pluralis, yaitu berupa nilai kepatuhan, nilai kedisiplinan ya. Maaf, coba kalau ulang lagi gimana nih, sebentar. Berapa menit lagi Mbak? 1 menit. Ya. Saya tanya. Ya, oke. Ada nilai-nilai kepercayaan ya, semuanya itu antara lain kecintaan hasil produk ya. Mereka jadi mengenal dan cinta dengan produk masing-masing, jadi kebanggaan ya. Dalam penggunaan bahasa daerah juga, di situ ada, di dalam novel tersebut ada, sebenarnya bukan bahasa daerah saja, tapi ada bahasa Arab, ada bahasa asing gitu ya. Kemudian
keberagaman rumah adat juga diceritakan di situ ya. Bagaimana mereka bangga dengan daerahnya, menceritakan masing-masing keunggulan dari daerah-daerahnya tanpa ada rasa sombongan di situ. Hanya memberikan ini loh ciri khas dari Pulau. Ini loh daerah kelahiran saya, kata Alif, yang merupakan kelahiran Buya Hamka ya, salah satu tokoh agama yang berasal dari Sumatera Barat. Kemudian budaya dagang ya, masyarakat di Indonesia di mana situ yang berdagang bukan hanya orang Sumatera Barat aja, tapi ternyata orang Surabaya juga yang seperti diceritakan oleh Dul Majid juga punya bermata pencarian pedagang, lalu budaya tradisi dan pesantren yang erat dengan kehidupan masyarakat Indonesia dan kekhasan budaya serta sistem pendidikan di pesantren sebagai lembaga pendidikan umum dan model mata pencarian masyarakat Indonesia. Nah, implikasinya berdampak pada pengembangan penelitian sastra. Semoga penelitian saya ini bisa memberikan inspirasi untuk meneliti nilai-nilai multikultural pada setiap bidang di penelitian sastra. Kemudian berdampak pada sistem pendidikan berbasis multikulturalisme untuk mengembangkan nilai-nilai pendidikan karakter. Ya. Ini karena waktu itu merupakan bagian dari disertasi saya, jadi ada saran bagi dosen, bagi peneliti, dan bagi lembaga pendidikan. Apalagi universitas terbuka ya, tentunya bukan main, banyak budaya yang tercampur di situ. Bukan tercampur, mahasiswanya di seluruh Indonesia, sama seperti sana, cuma tidak bertemu dalam tatap muka yang secara ikatannya langsung, tapi secara jarak jauh. Ini novelnya, kemudian ini tadi saya ungkapkan ungkapan Manjada Wajada yang cukup memberikan penguatan kepada mereka untuk menuntut ilmu dengan baik dan penuh semangat. Nah, ini ungkapan dari Imam Syafi'i, orang berilmu dan beradab tidak diam istirahat di kampung halaman, tapi tinggalkan negerimu dan hidup asing di negeri orang. Kau akan mendapatkan pengganti dari orang-orang yang kau tinggalkan. Kemudian berlelah-lelahlah manis hidup, terasa lebih lelah setelah berjuang. Aku melihat air menjadi rusak karena diam tertahan. Jika air mengalir, tentunya akan jernih, tidak keruh ya. Singa jika tidak meninggalkan sarang tidak akan mendapat mangsa. Anak panah jika tidak tinggalkan busur tidak akan kena sasaran. Jika matahari di orbitnya tidak bergerak dan terus terdiam, tentu manusia akan bosan dan enggan memandang. Biji emas tak ada bedanya dengan tanah biasa di tempatnya. Kayu gaharu tak ubahnya seperti kayu biasa di dalam hutan jika tidak keluar dari hutan dan menjadi platform yang tinggi nilainya. Ya, biji besi harus dipisahkan dari tanahnya, barulah ia dihargai sebagai emas. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Yuli. Mohon maaf kalau lebih dari 10 menit. Baik, seperti itu. Terima kasih Ibu Dr. Aleni, dan luar biasa paparan beliau, banyak sekali poin-poin penting yang bisa kita ambil ya. Dan intinya paparan yang beliau sampaikan sangat kaya, membuka cakrawala berpikir kita ya dalam hal sastra dan bagaimana memaknai sastra. Dan dari pemaparan beliau tadi juga kita diajak untuk melihat bagaimana novel Lima Menara ini bukan sekedar kisah perjalanan remaja di pesantren, tapi juga cerminan mozaik kebudayaan Indonesia yang penuh dengan warna. Dan melalui karakter Alif, saya belajar tentang ada juga bakso ya, kalau nggak salah, keringan bakso. Dan kita menyaksikan bagaimana perbedaan latar suku, bahasa, yang justru membentuk ikatan solidaritas dan cita-cita bersama. Dan di sini letak kekuatan dan nilai multikultural yang bisa ditanamkan, penghargaan terhadap keragaman, kesetaraan dalam perbedaan, dan semangat kolaborasi lintas batas. Oke, selanjutnya kita akan masuk dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi Bapak Ibu dan rekan yang ingin bertanya atau berdiskusi, silakan menyampaikan pesan atau pertanyaan melalui fitur raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom atau maupun YouTube. Saya akan bacakan satu persatu dan mari memanfaatkan kesempatan ini untuk menggali lebih dalam dan memperkaya perspektif bersama. Ayo silakan, siapa yang bertanya lebih dulu? Saya melihat banyak sekali yang angkat tangan ini ya. Ada ya satu dari chat ya. Baik, terima kasih. Kita sambil menunggu yang lain. Ternyata ada Imam Syafi'i yang sudah tidak sabar bertanya terkait dengan paparan tadi. Pertanyaan dari Pak Imam Syafi'i saya bacakan, apa yang membedakan nilai-nilai dari pesantren, salaf, atau tradisional? Waduh.
Berat sekali pertanyaannya ini ya, seperti ujian sidang ini. Betul. Silakan. Terima kasih Pak Imam Syafi'i. Silakan Ibu Arini, mungkin mau Baik. menjawab. Terima kasih Bapak Imam Safi'i ya. Ini bagus sekali ya. Mudah-mudahan menginspirasi setiap nilai nanti yang diberikan oleh Bapak Imam Safi'i kepada siswa-siswanya juga menginspirasi siswa-siswanya, mahasiswanya PAI agar menjadi insan-insan yang memiliki karakter yang baik dan mumpuni ya dalam bidang pendidikan agama Islam. Baik, terima kasih Pak Imam Safi'i. Untuk maaf ya, saya tidak memiliki pengetahuan mungkin di bidang ilmu salaf dan tradisional untuk pembelajaran di pesantren Pak Imam. Karena saya sendiri memang tidak bersekolah di pesantren, tapi saya melihat trennya mungkin pada saat ini uh, orang-orang tua ingin memberikan pembelajaran kepada anak-anaknya dengan mendorong mereka, terutama kita ya yang beragama Islam, mendorong mereka untuk bersekolah di pesantren. Entah itu pesantren salaf, pesantren tradisional, pesantren modern. Sekarang kan macam-macam pesantren itu Pak ya, dengan berbagai keunggulan dan kekhasannya. Saya pikir mereka sama-sama punya nilai-nilai yang baik dalam memberikan pendidikan kepada siswa-siswanya dengan memberikan ciri khas dari masing-masing model pesantren, entah salaf, entah tradisional, entah pesantren modern. Dan itu menurut saya kita memiliki hak ya pilih dari pesantren-pesantren model pesantren entah salaf ya. Mungkin ada orang tua yang ingin anaknya mendalami hal-hal yang bersifat salafi. Nah, mereka memasukkan anak-anak dengan pertimbangan dan pengetahuan orang tuanya tentang ilmu pengetahuan salafi ya. Nah, memasukkan ada pilihan pesantren salafi. Juga saya ingin anak-anak saya bersekolah di pesantren yang menggunakan metode atau hal-hal yang berbau modernitas di situ. Jadi tidak hanya hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal pelajaran agama Islam saja ya. Mungkin kalau yang tradisional, pengetahuan saya mempelajari hal-hal pembelajaran agama Islam, pengetahuan tentang agama Islam yang tidak hanya tentang Islam saja, tapi juga mempelajari budaya tradisional seperti itu ya. Di mana masih mempelajari kitab-kitab kuning kalau nggak salah ya Pak Imam Syafi'i ya. Di pesantren tradisional. Dan itu tetap hidup Pak. Berdampingan dengan pesantren modern, pesantren salaf, pesantren tradisional. Dan itu terbuka, siapa saja boleh untuk bersekolah di berbagai macam jenis pesantren tersebut. Saya pikir tidak akan menutup kita untuk menjadi orang sukses dimanapun kita sekolah. Seperti contohnya Baso. Baso ini tiba-tiba dia harus terputus sekolahnya. Dan itu memberikan dampak yang sangat menyedihkan buat seorang anak yang sedang gemar belajar di pesantren. Karena kenyataannya bahwa latar belakang keluarganya tidak mendukung. Orang tuanya sudah meninggal. Dia hanya punya nenek yang harus diurus, yang harus dirawat. Dan tentu saja mungkin biayanya juga agak berat ya untuk menyekolahkan anak di sebuah pesantren untuk beberapa tahun kemudian. Akan tetapi kalau sudah punya cita-cita itu ada aja jalan keluarnya. Ternyata setelah beberapa tahun kemudian, ketika Alif kembali bertemu dengan beberapa temannya dan menceritakan kemana teman-temannya ketika di pesantren berada, jadi apa mereka sekarang? Ternyata Baso mendapatkan beasiswa karena dia itu punya kepandaian untuk menghafal Al-Quran. Dari situ, tapi memang untuk bahasa Inggris dia memang agak kurang sehingga dia belajar ke Alif. Di situ kan kelihatan juga. Jadi kalau kita punya cita-cita, yang udah gantungkan aja setinggi langit gitu. Mohon maaf, Allah itu atau Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan privasi, privilege kepada umat manusia. Minta yang tinggi sekalian. Jangan, karena Allah itu maha kuasa, maha kaya. Jadi didik anak-anak untuk berdoa, untuk menggantungkan cita-citanya setinggi langit sampai menetap kalau perlu. Ya, tetap akan ada jalan untuk menggapai cita-cita tersebut. Asal kita menjada-wajada tadi ya, tetap berusaha, punya semangat terus untuk menggapai. Pasti ada jalan, gitu Pak. Ya, mau bentuknya salah, bentuknya tradisional, bentuknya modern, kalau benar-benar kita belajar dengan baik untuk menuju cita-cita. Untuk bentuk-bentuk salah, kemudian modern dan tradisional, mungkin secara mendalam saya belum mempelajari karena saya tidak terjun langsung Pak untuk mempelajari hal tersebut.
Apalagi saya belum menurut ilmu di pesantren. Terima kasih Pak Dimas Wadi. Terima kasih Ibu Dokter Arini atas paparan dan jawabannya. Sangat tajam, lugas, dan tegasnya. Semoga Bapak Imam Syafi'i mampu menyetujui ya, ataupun kalau tidak nanti boleh menyampaikan pesan melalui chat kembali. Selanjutnya kita berikan kesempatan Bapak Elpilpres Heniku FIP yang sudah present kepada Bapak Elpilpres, silakan. Ya, silakan Pak. Dibantu mikrofonnya Pak. Ya, Ya, silakan Bapak Elpilpres. baik moderator Terima kasih Pak. Pak Yuli yang saya hormati ini, eh, apa namanya, Tubuh Arini Ya. sebenarnya paparan Ibu ini dalam apa namanya, ikan buat kita semua ini, saya kira ini menarik buat saya. Nah, kenapa? Artinya kalau saya melihat tubuh ini, Bu Dokter ini, adanya novel tuh Negeri Lima Menara, ya kan? Nih, ini kan banyak yang apa, banyak karya-karya apa, karya-karya orang lain kan butuh nih banyak, ya. Nah, saya pernah juga mencoba baca novel ini. Itu kalau kita menggali itu kayaknya itu muncul pendekatan ya, pendekatan nilai ya, pendekatan nilai-nilai itu yang diharapkan nilai apa multikultural ya itu ya. Nih, di situ. Nah, saya kembali lagi. Ini saya tertarik tuh dengan tema tema ibu ini. Nah, sekarang itu kan ada pendekatan yang dua pendekatan apa namanya Bu, pendekatan struktural dan semiotik. Itu yang terkait itu biasanya dalam novel itu. Nih, makanya Ibu tadi kan katakan itu penelitian di pesantren kan tuh Bu. Nih, itu luar biasa Bu tuh. Kenapa? Karena kalau kita melihat apa namanya adanya budaya-budaya dari daerah kan itu latar belakang kan berbeda kan Bu, berbeda itu. Ini. Nah, sekarang yang saya ingin mau pertanyakan itu yang tadi pendekatan seperti apa Ibu gunakan ini. Adanya pendekatan struktural dan semiotik itu. Ya, sehingga Ibu bisa merampungkan semua itu apa namanya sampel-sampel yang ada itu. Nah, ini sehingga Ibu membuat satu naskah yang memang luaran itu yang kita berharap itu. Ya, itu Bu. Baik, terima Nah, kasih Pak Elpilpres. kira cuma itu Bu ya pendekatan itu ya. Baik. Luar biasa. Monggo Bu ya. Terima Iya, Terima kasih baik, Bu baik. ya. Ya, nggih, nggih. Terima kasih Pak Elpilpres. Silakan Ibu Dokter Arini untuk menjawab. Baik, terima kasih. Jadi memang banyak pendekatan Pak, bukan struktural saja sebenarnya yang kita mau ambil ya. Tapi semiotik juga bisa. Tapi semiotik tidak saya, karena itu sangat dalam sekali nanti lebih kemana-mana ya. Tapi secara apa namanya ya mungkin awal-awal aja ya. Kalau struktural itu kita mendekati sastra itu untuk melihat nilai pendidikan multikultural terus dari struktur novel tersebut Pak. Nah, salah satunya adalah tadi penokohannya ya. Bagaimana karakter dari tokoh-tokoh tersebut memperlihatkan, menggambarkan nilai-nilai pendidikan yang ada dalam nilai pendidikan kultural yang ada di pesantren tersebut ya. Tokoh-tokohnya banyak juga sebenarnya di struktural itu bisa kita belah lagi sebenarnya Pak ya dari apa namanya temanya, kemudian dari gaya bahasanya, kemudian dari struktur yang ada di dalam karya sastra tersebut ya. Kemudian yang ada di apa namanya alurnya. Nah, alurnya itu seperti apa? Dan itu menunjukkan ada nilai-nilai pendidikan multikultural di situ. Ya, bagaimana alur itu bergerak, dari jalan ceritanya ya pada saat dia ingin jadi ada semangat apa ya untuk menjadi seseorang menjadi bagian bukan hanya bagian di sebuah daerah, tapi menjadi bagian dunia, Pak ya karena sekarang kan sifatnya apalagi sekarang ya sudah global sekali ya sebenarnya nggak kalaupun kita tidak punya uang atau kita bisa mengglobal juga melalui hal-hal yang sifatnya virtual gitu ya tapi di sini itu sekitar tahun 2009 di mana setiap anak itu punya mimpi Pak apalagi anak-anak daerah gitu ya untuk pergi ke luar Indonesia ya bukan hanya jadi jangan hanya di daerahnya saja tapi mereka pengen mereka berusaha saling bersaing saya harus sukses karena banyak gambaran atau tokoh-tokoh yang menginspirasi mereka. Contohnya ada B.J. Habibie di sini.
yang menjadi idolanya Alif ya. Nah, itu strukturnya kita lihat dari situ ya. Dari masing-masing, dari gaya bahasa mereka, bagaimana mereka kemudian dari apa namanya, ya contohnya kalau saya sih lebih kuat di karakter ya. Bagaimana Alif sangat bahagia ketika mendapatkan surat dari teman penanya. Jadi pesantren tersebut memberikan wadah untuk berkorespondensi dengan siswa-siswa yang ada di institusi di luar negeri. Jadi pesantren Madani ini memiliki jaringan yang cukup kuat ya untuk mendukung pendidikan di dalam. Sehingga jadi orang tuh tidak berpikir pondok pesantren itu melulu yang sifatnya belajar agama. Sebenarnya belajar agama memang penting ya. Tapi bagaimana belajar agama itu menumbuhkan karakter seseorang, menggali potensi dari setiap individu. Nah, memiliki hasrat untuk mengembangkan potensinya yang di kemudian hari bisa bermanfaat untuk orang banyak. Jadi menggali potensi bukan hanya untuk kita aja ya Pak, tapi kita punya kemampuan. Kalau nggak salah di Pondok Madani itu mereka diajarkan juga untuk berceramah. Ya, nanti di situ kan mereka bisa berbagi, ada pidato di situ, belajar mengungkapkan pikiran mereka untuk orang banyak, ya, memberikan ide-ide ya yang bagus untuk memberikan kemampuan percaya diri kepada mereka. Kalau nggak salah di situ ada bagaimana mereka belajar pidato entah dalam bahasa Inggris, bahasa Arab. Dari bahasa aja udah multikultural tuh Pak. Ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab. Cuman memang belum ada bahasa daerah di situ ya, pidato bahasa daerah. Padahal kan kalau dalam bahasa Indonesia ada trigatra ya, trigatra bahasa. Itu utamakan bahasa Indonesia, kemudian lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Nah itu. Nah di situ saya ngelihat multikultural di situ. Bagaimana tokoh-tokoh dari ustadz-ustadznya itu memberikan semangat, menceritakan bagaimana sejarahnya Amerika, sejarah Eropa, semua digambarkan di situ dengan penuh penggambaran yang cukup deskriptif. Untuk semiotik ya, pendekatan semiotik itu adalah mendekati sastra itu. Jadi saya tambahkan lagi untuk semiotiknya untuk menekankan bagaimana nilai-nilai pendidikan mutu lawan itu tercantum atau ada di dalam lafaz tersebut. Dari tanda-tanda. Jadi semiotik itu adalah ilmu bahasa yang mempelajari tanda, ya, entah itu simbol, icon atau ikon, kemudian simbol, ikon, satu lagi apa ya? Pokoknya ada 3 tuh saya lupa. Ya, jadi ada simbol, ada penggambaran, ada tanda-tanda yang bisa digambarkan oleh mereka dari 5 menara itu. 5 menara itu ada di seluruh dunia. Di situ kan ada gambarnya nih Pak ya, ada gambarnya di sini nih di novel, kelihatan nggak ya? Wah, yang ada di itu deh Pak, saya share lagi ya. Di novelnya itu digambar itu berbagai macam menara. Dan mereka menggambarkannya pada awan-awan yang mereka lihat di samping masjid yang ada di pesantren tersebut. Jadi pelataran atau mungkin serambi masjid itu adalah tempat mereka berhayal ya pada saat istirahat gitu ya. Mereka melihat awan, itu kan tanda awan tersebut. Bagaimana saya melihat awan, namanya tanda itu kan seperti simbol itu kan kesepakatan dari masing-masing pengguna bahasa aja, tidak ada hubungannya. Misalnya Monas dengan Indonesia nggak ada, ya kan? Simbol itu tidak ada hubungan antara gambar dengan sesuatu yang ditanda. Jadi kalau dalam bahasa itu penanda atau dan petandanya nggak ada hubungannya. Tapi itu adalah kesepakatan pengguna bahasa bahwa simbol Jakarta itu adalah Monas atau simbol Indonesia itu Monas. Jadi kadang-kadang Monas menjadikan simbol ya Pak ya. Beda lagi dengan ikon. Kalau ikon itu sesuatu yang berkaitan dengan gambar yang sesungguhnya. Seperti foto, itu namanya ikon. Ikon kalau bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya icon. Jadi di dalam WhatsApp itu kan ada itu ya, emoticon yang akan emoticon, emosi yang tergambar. Ya, yang sesuai dengan gimana kita sedih, gimana kita ketawa, itu tergambar di emoticon. Emosi, icon yang bentuknya emosi kalau di WhatsApp untuk mendukung pesan yang kita sampaikan. Kita lagi sedih, kita kasih emoticon sedih untuk benar-benar menekankan bahwa kita lagi sedih gitu. Ya, dari tanda-tanda itu juga bagian dari pendekatan struktural. Ya, kalau di novel ini, nah itu tadi gambar-gambar dari covernya saja, dari sampul buku ini sudah menunjukkan tanda bahwa ada 5 menara yang menjadi cita-cita mereka, yang merupakan simbol dari berbagai negara ya. Ada yang ingin ke Big Ben, ke Inggris, dan itu tercapai. Ada yang bercita-cita ke Amerika, ya. Kemudian ada yang bercita-cita ke Mesir, ke Arab Saudi, kan mereka semua punya menara ya, yang menjadi simbol-simbol setiap negara. Jadi mereka menggambarkan awan itu sebagai tanda bahwa
apa namanya itu gambaran tentang cita-cita mereka nanti gitu Pak. Dan awan itu kan adanya jauh di atas gitu. Jadi gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Jadi sebenarnya di dalam novel itu kaya sekali dengan ungkapan-ungkapan memang berbalut dengan bahasa Arab, tapi diberikan penerjemahannya dalam bahasa yang isinya motivasi-motivasi. Karena anak-anak dalam pesantren itu cukup apa ya? Kadang-kadang kangennya nggak kuat ya Pak. Mereka bisa setahun tidak bertemu orang tua gitu. Gimana sih rasanya nggak ketemu orang tua, nggak ketemu adik Bapak, misalnya ketemu istri jauh juga kan kangen ya Pak ya. Tapi kan Bapak bukan pesantren. Ya seperti itu Pak LPPS ya. Jadi ada tanda-tanda yang memang digambarkan di sini. Entah itu bentuknya ikan, simbol, kemudian tanda-tanda lainnya. 3 tuh saya lupa jadi sebenarnya semiotik tuh banyak Pak, bukan hanya bentuknya secara benda saja ya, tapi ada hal-hal lain juga. Gambar-gambar ya. Banyak yang bisa diteliti juga dari semiotik ini. Begitu Pak. Ya, wah luar biasa Bu nih. Nah, terima Iya kasih ya, Ibu Dokter Arini. ya ada interaksi Bu ya, tercermin benar Bu ya, kelihatan tuh Bu. Ya, ya makasih ya Bu ya, ya makasih ya. Sama-sama Pak. Ya. Sudah. Baik, terima kasih kepada para penanya dan terima kasih juga Ibu Dr. Arini yang telah menyampaikan paparan dan menjawab diskusi dari Bapak Ibu peserta. Dan ada satu pesan yang saya baca di chat dari Bapak Dr. Mualimin, beliau menyampaikan pesantren adalah miniatur Indonesia dan bangsa. Terima kasih semuanya. Semoga menginspirasi. Jangan lupa, sekarang penyerahan sertifikat ya. Dari panitia menyampaikan sekarang adalah sesi penyerahan sertifikat untuk Dr. hari ini sebagai narasumber. Dalam hal ini mohon diterima Ibu Dr. hari ini. Kami menyerahkan sertifikat secara simbolis melalui layar karena tadi kan Ibu menyampaikan pemateri dari layar ya Bu ya. Iya. Kami menyampaikan sertifikat dari Ya. layar juga. Ya, Silakan Ibu. Selamat kepada Dr. hari ini dan silakan diterima layar sertifikatnya. Nanti filenya akan dikirimkan menyusul ke email itu. Selamat kepada Ibu Dr. Arini dan inilah sertifikat kami serahkan kepada Ibu Dr. Arini Nur Izzati MPD sebagai narasumber dalam program seminar akademik Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan UT seri 9 dengan tema Nilai-nilai pendidikan multikultural pada pengokohan novel Negeri 5 Menara pada hari Rabu 2 Juli 2025. Baik, selanjutnya adalah kami mengingatkan kepada teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu, untuk jangan lupa mengisi link presensi yang telah disiapkan dan dikirim ke dalam chat Zoom. Link presensi ini ada batas waktunya sekitar 2 jam. Jadi harap segera mengisi dan kemudian menggunakan akun Gmail untuk dapat mendapatkan sertifikatnya yang akan dikirim ke email masing-masing. Dan pada akhirnya kita tutup seminar kita hari ini. Semoga insya Allah akan ketemu lagi dalam kesempatan seri ke-10. Dan pasti saya yakin Bapak Ibu sekalian menunggu kapan kabar terkait dengan pelaksanaan seminar atau seminar akademik seri ke-10 dengan tema dan narasumber yang menarik lagi. Baik, terima kasih. Saya tutup pertemuan hari ini dengan memperbanyak alhamdulillah, ucapan syukur. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Bu Arin. Sama-sama. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Ya. Gapai mimpi tinggi, tiada batas usia. Belajar tanpa henti, di sini tempatnya. Universitas terbuka, bersama kita melangkah. Universitas terbuka, masa depan kita. Universitas